Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Hindi yang berdasarkan kisah nyata berjudul Gurgaon. Film ini dibintangi aktor Bollywood Pankaj Tripathi dan Akshay Oberoi. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Kehri adalah seorang pengusaha properti yang kaya raya. Nikki adalah putra Kehri yang berwajah tampan. Prito adalah putri Kehri yang pandai. Suatu hari di kota Gurgaon, provinsi Haryana, hiduplah sepasang suami istri yang miskin. Mereka adalah Kehri dan Devi. Kehri dan Devi memiliki dua orang putra bernama Nikki dan Chintu. Kehri dan Devi hanya memiliki satu orang keluarga dekat bernama Bupi. Bupi tidak lain adalah adik kandung Kehri. Bupi sangat patuh kepada Kehri. Suatu hari, Devi melahirkan seorang putri. Kehri tidak mau memiliki seorang putri. Bagi Kehri, mempunyai seorang putri adalah musibah. Karena itu, Kehri mengubur putrinya hidup-hidup. Mendengar hal itu, seorang pemuka agama mendatangi Kehri. Pemuka agama mengatakan, Kehri tidak akan bisa menjadi kaya karena sudah membunuh putrinya. Padahal putri Kehri yang baru lahir itu akan membawa berkah dalam hidup Kehri. Jika Kehri ingin kaya, maka Kehri harus mengadopsi seorang putri yatim piatu. Mendengar hal itu, Kehri menyesal telah membunuh bayi perempuannya sendiri. Akhirnya, Kehri mengadopsi seorang putri yatim piatu. Putri itu ia beri nama Prito. Kehri dan Devi membesarkan Prito kecil dengan penuh kasih sayang. Nikki kecil iri melihat kedua orang tuanya yang sayang kepada Prito kecil. Suatu hari, seorang maklar tanah bernama Kalra mengajak Kehri bekerja sama dalam menjual tanah di desa Kehri. Kehri memaksa semua warga di desanya untuk menjual tanah mereka. Jika ada yang melawan, Kehri langsung membunuhnya. Sejak itu, Kehri paham mengenai bisnis properti. Beberapa tahun kemudian, Kehri menjadi kaya raya dan menguasai bisnis properti di kota Gurgaon. Nikki tumbuh menjadi pemuda bodoh, pemarah, dan serakah. Sedangkan Chintu sama bodohnya dengan Nikki. Namun Chintu tidak serakah seperti Nikki. Chintu takut dan tidak berani melawan Nikki. Berbeda halnya dengan Nikki dan Chintu, Prito tumbuh menjadi wanita yang cerdas. Prito baru saja lulus sarjana arsitek dari universitas di Prancis. Terlihat di rumah Kehri, semua orang menyiapkan pesta untuk menyambut kedatangan Prito dari Prancis. Prito pulang sembari membawa sahabatnya dari Prancis bernama Sophie. Mereka semua duduk bersama di meja makan. Prito membagi-bagikan oleh-oleh kepada keluarganya. Mereka semua kemudian makan bersama. Seusai makan, Kehri mengumumkan sesuatu. Kehri mengatakan ia akan mewariskan sebagian besar harta real estate-nya kepada Prito. Nikki jengkel mendengar hal itu, sedangkan Chintu ikhlas saja menerima hal itu. Kehri sadar bahwa Prito adalah wanita cerdas yang bisa mengelola bisnis, sedangkan Nikki dan Chintu tidak bisa mengelola bisnis. Selama ini, Kehri sudah membukakan beberapa bisnis kepada Nikki dan Chintu seperti showroom mobil, gym, dan lain-lain. Namun, bisnis itu semuanya merugi. Malam hari, seperti biasa, Nikki dan Chintu pergi berjudi bersama teman Nikki bernama Rajvir. Rajvir adalah teman Nikki yang sangat patuh kepada Nikki. Malam itu, ada pertandingan kriket yang berlangsung sengit. Nikki menelpon bandar judi bernama Vicky dan mengatakan ia bertaruh pada salah satu tim sebesar 700 juta rupiah. Beberapa jam kemudian, pertandingan selesai dan tim jagoan Nikki dinyatakan kalah. Nikki harus segera membayar uang 700 juta rupiah kepada Vicky. Nikki bingung harus bagaimana. Nikki berhenti sejenak di sebuah klub malam. Nikki berpikir dan mencari solusi. Karena kebelet pipis, Nikki pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Di dalam kamar mandi, Nikki buang air kecil bersama seorang gitaris bernama Murti. Sebentar lagi, Murti akan tampil bersama bandnya di klub malam itu. Karena stres dan tidak tahu arah, Nikki menculik Murti dan memasukkannya ke dalam mobil. Chintu kaget melihat Nikki menculik Murti. Chintu hanya pasrah melihat hal itu.
Niki, Cintu, dan Rajvir membawa Murti ke tengah lahan kosong real estate milik Prito. Di sana, Niki, Cintu, dan Rajvir membuat api unggun sembari minum bersama. Setelah mabuk, mereka bertiga menyuruh Murti untuk bernyanyi. Murti pasrah dan tidak berani melawan. Murti memainkan gitarnya dan bernyanyi. Murti sedih karena gagal bermain bersama bandnya di klub malam. Niki bengong sembari membaca papan pengumuman yang menunjukkan real estate itu milik Prito. Niki menyayangkan keputusan ayahnya yang tidak memberikan properti itu kepada anak kandungnya sendiri. Sang ayah justru memberikan properti itu kepada Prito, anak tirinya. Besok pagi, Kehri, Kalra, dan Prito meeting bersama pihak kontraktor. Mereka semua membicarakan rencana pengembangan bangunan real estate milik Prito. Prito menekankan agar pembangunan real estate itu tidak merampas wilayah peresapan air, agar masyarakat di sekitar real estate tidak kebanjiran. Prito sangat bijaksana. Namun, Kehri, Kalra, dan kontraktor tidak memperdulikan hal itu. Kehri menekankan Prito agar membuat real estate itu semewah mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat. Mereka berempat melanjutkan meeting di rumah Kehri. Di tengah obrolan, calon suami Prito bernama Rajesh datang ke rumah Kehri. Rajesh datang untuk menemui Prito. Setelah mengobrol dengan Prito, Rajesh kembali pulang. Prito masuk ke dalam kamarnya dan mengobrol dengan Sophie. Prito curhat kepada Sophie. Prito mengatakan ia tidak mau menikah dengan Rajesh. Prito dan Rajesh dijodohkan oleh sang ayah. Dalam lubuk hatinya, Prito juga tidak mau melanjutkan bisnis properti sang ayah. Prito ingin bekerja dan memulai karirnya sendiri. Namun, Prito tidak tahu bagaimana cara menyampaikan penolakan itu kepada sang ayah. Sophie memeluk Prito dan menenangkan Prito. Malam hari, Niki, Cintu, dan Rajvir pergi menemui Vicky. Vicky menagih utang 700 juta rupiah kepada Niki. Niki berjanji kepada Vicky ia akan membayar uang itu. Namun Niki membutuhkan waktu. Vicky mendesak Niki agar segera membayar uang itu. Setelah menemui Vicky, Niki, Cintu, dan Rajvir pergi ke klub malam. Di sana sudah ada Prito dan Sophie. Sophie mengajak Niki berjoget, namun Niki tidak berjoget karena Niki pusing memikirkan cara mencari uang 700 juta rupiah. Tiba-tiba, Niki disenggol lelaki di belakangnya. Niki emosi dan langsung memukul pria itu habis-habisan. Prito melerai perkelahian itu. Prito dan Sophie kembali pulang. Prito kemudian mengantar Sophie ke bandara karena Sophie harus kembali ke Perancis. Sedangkan Niki, Cintu, dan Rajvir pergi ke bangunan real estate Prito. Mereka bertiga terus berpikir mencari solusi. Setelah berpikir, Niki mengutarakan idenya untuk mendapatkan uang 700 juta rupiah. Niki berencana menculik Prito dan memeras ayahnya. Niki yakin ayahnya akan membayar uang tebusan itu. Cintu menganggap itu adalah ide gila. Namun Cintu tidak berani melawan Niki. Sedangkan Rajvir merasa ide Niki sangat bagus. Apartemen ayah Rajvir kosong karena belum ada yang menyewa. Rajvir menyarankan Niki agar Prito disembunyikan di sana. Niki langsung setuju. Besok pagi, Prito mengatakan kepada sang ibu, ia tidak mau menjalankan bisnis real estate. Ia ingin memulai karirnya sendiri di Perancis. Prito bertanya kepada sang ibu bagaimana caranya untuk mengutarakan penolakan itu kepada sang ayah. Sang ibu tidak bisa menjawab. Di sisi lain, Niki, Cintu, dan Rajvir pergi ke pemukiman warga miskin. Setibanya di sana, Niki dan Cintu tetap di dalam mobil, sedangkan Rajvir turun dari mobil dan menemui kenalannya bernama Jonty. Jonty adalah preman bayaran. Rajvir menyuruh Jonty untuk menculik Prito. Rajvir akan memberikan upah 20 juta rupiah kepada Jonty. Jonty langsung setuju. Rajvir memberikan uang 10 juta rupiah kepada Jonty dan sisanya akan diberikan setelah pekerjaan Jonty selesai. Malam hari, Jonty langsung beraksi. Jonty menyamar sebagai cleaning service pergi ke kantor sementara Prito. Jonty berhasil mengelabui satpam. Terlihat kantor itu masih dalam proses finishing. Karena itu belum dipasang kamera CCTV. Jonty masuk ke ruangan Prito dan langsung menutup mulut Prito dengan obat bius hingga pingsan. Jonty lalu menggendong Prito turun ke bawah. Jonty memasukkan Prito ke dalam mobil yang Jonty sewa. Rajvir yang menyetir mobil itu. Mereka berdua pergi ke apartemen ayah Rajvir.
Setibanya di parkiran, Rajvir dan Jonti naik menggunakan lift. Jonti kelelahan karena menggendong Prito. Ketika Rajvir membuka apartemen ayahnya, tiba-tiba ayah Rajvir dan keluarganya sedang berkumpul untuk memberikan surprise ulang tahun kepada Rajvir. Rajvir kaget dan langsung menutup pintu apartemen. Karena panik, Rajvir dan Jonti turun menggunakan tangga. Mereka berdua masuk kembali ke dalam mobil. Ayah Rajvir bingung melihat Rajvir yang kabur melarikan diri. Di dalam mobil, Jonti marah-marah kepada Rajvir karena tidak mengecek dahulu kondisi apartemen. Jonti kelelahan menggendong Prito menuruni tangga. Jonti meminta tambahan uang kepada Rajvir. Mereka berdua terlibat adu mulut. Rajvir keluar sejenak dan menelpon Niki. Rajvir mengatakan apartemen ayahnya sedang digunakan keluarga Rajvir. Niki menjawab telepon Rajvir sembari rebahan. Niki memerintahkan Rajvir untuk segera menyelesaikan semuanya. Rajvir jengker dan menutup teleponnya. Rajvir kesal karena Niki tidak memberikan solusi. Rajvir bingung harus bagaimana. Rajvir dan Jonti keluar dari apartemen sembari memikirkan solusi. Mereka berdua pergi melalui jalan tol. Terlihat antrian pembayaran di pintu tol macet karena ada adu mulut antara pengemudi mabuk dan penjaga pintu tol. Jonti emosi dan turun dari mobil. Jonti menghampiri penjaga pintu tol dan menyuruhnya untuk segera membuka palang pintu. Tiba-tiba pengemudi mabuk mengeluarkan pistol dan menembak penjaga pintu tol hingga tewas. Rajvir ketakutan dan pergi meninggalkan Jonti. Jonti berlari kabur melarikan diri. Beberapa menit kemudian, Jonti menelpon Kehri dan mengatakan ia telah menculik Prito. Jonti meminta uang tebusan 100 juta rupiah. Kehri heran mengapa penculik meminta uang tebusan yang rendah. Tak lama kemudian, seseorang dengan nomor yang berbeda, yang tidak lain adalah nomor Rajvir, mengirim pesan WhatsApp kepada Kehri. Rajvir meminta uang tebusan sebesar 1 miliar rupiah. Kehri bingung mengapa tiba-tiba penculik menaikkan uang tebusan dan mengapa penculik menelpon dengan nomor yang berbeda. Kehri merasa ada yang tidak beres. Kehri berpikir sejenak. Kehri kemudian memanggil Bupi dan meminta bantuan Bupi. Bupi langsung meluncur ke rumah Kehri. Niki kesal kepada Rajvir yang tidak becus mengurus Jonti. Kehri, Bupi, Niki dan Cintu bertemu di kantor sementara Prito. Kehri dan Bupi bertanya kepada satpam apartemen, namun satpam apartemen tidak tahu apa-apa. Kehri sangat berharap pada bantuan Bupi. Bupi berjanji ia akan menemukan Prito. Besok pagi, Bupi dan Niki membawa uang 100 juta rupiah pergi menemui Jonti. Mereka janjian bertemu di tempat pembuangan sampah. Niki turun dari mobil dan menunggu Jonti. Sementara Bupi menunggu di mobil lain dari kejauhan. Tak lama kemudian, beberapa truk sampah berjalan dan menutupi pandangan Bupi. Jonti memanfaatkan hal itu untuk mengambil uang di dalam mobil Niki. Setelah itu, Jonti kabur melarikan diri. Bupi langsung mengejar Jonti, namun Jonti berhasil lolos. Di sisi lain, Rajvir memaksa masuk ke dalam apartemen Murti. Rajvir menyembunyikan Prito di apartemen Murti untuk sementara waktu. Rajvir mengancam Murti agar tidak lapor polisi dan melarang Murti untuk keluar dari apartemen. Karena ketakutan, Murti patuh dan menurut saja. Rajvir berjaga di pintu apartemen Murti. Rajvir menelpon Niki dan memberitahu update situasi. Malam hari, Bupi terus mencari Jonti, sementara Vicky melihat di berita mengenai penembakan di pintu tol. Di berita itu, Vicky melihat Jonti anak buahnya. Vicky kaget dan berusaha mencari Jonti. Besok pagi, Devi berteriak marah dan mendesak Kehri agar segera menemukan Prito. Devi memohon dengan lembut kepada Bupi agar segera menemukan Prito. Devi tidak ingin kehilangan putrinya lagi. Bupi akan menemui polisi lokal dan beberapa kenalannya untuk mencari informasi. Bupi terus menelusuri desa ke desa untuk mencari Jonti. Sementara di rumah, Kehri resah dan cemas menunggu kabar Prito. Di apartemen Murti, Prito sudah sadarkan diri. Prito kaget dan bertanya mengapa ia diikat dan berada di apartemen Murti. Murti menjawab, "Prito, ada seseorang yang menculikmu dan menyembunyikanmu di sini. Aku tidak tahu siapa mereka." Dari ketulusan dan kepolosan Murti, Prito percaya kepada Murti.
Murti berjanji akan membantu Prito kabur. Namun mereka berdua harus bekerja sama. Tiba-tiba Niki dan Cintu mendatangi apartemen Murti. Murti dengan cepat menutup kembali mata Prito. Prito tetap berpura-pura pingsan. Niki dan Cintu masuk ke dalam apartemen Murti dan melihat keadaan. Sementara Rajvir pergi keluar mencari makan. Niki dan Cintu membicarakan langkah mereka berikutnya. Dari obrolan itu, Murti baru sadar bahwa Prito adalah saudara Niki dan Cintu. Murti menganggap Niki dan Cintu adalah orang gila. Prito melihat Niki dan Cintu dari celah penutup matanya. Prito baru sadar ternyata yang menculik dirinya adalah Niki dan Cintu. Prito tidak kaget melihat hal itu karena Prito tahu Niki adalah orang yang serakah. Niki memerintahkan Murti untuk tetap berada di dalam apartemennya. Niki dan Cintu kemudian kembali pulang. Di sisi lain, Vicky berhasil menculik dan menyandra Rajvir. Vicky menunggu kedatangan Niki dan uang 700 juta. Sementara di rumah, Kehri dan Devi terus menunggu kabar dari Bupi. Bupi mendapatkan informasi dari polisi lokal, Jonty bersembunyi di desa terpencil. Bupi langsung pergi ke sana. Terlihat dua orang polisi lokal mengikat Jonty dengan tali. Bupi melepas ikatan Jonty dan menginterogasinya secara baik-baik. Bupi bertanya, "Jonty, siapa yang menyuruhmu menculik Prito? Katakan padaku di mana keberadaan Prito." Jonty menjawab, "Niki lah yang menyuruhku menculik Prito. Niki melakukan itu karena terlilit hutang kepada Vicky." Bupi kaget mendengar hal itu. Bupi langsung menemui Vicky dan menghajar Vicky. Kebetulan di sana ada Rajvir. Bupi melepas sabuknya dan menghajar Rajvir habis-habisan. Bupi berteriak kepada Rajvir dan bertanya di mana keberadaan Prito. Rajvir menjawab, Prito ia sembunyikan di apartemen Murti. Bupi langsung pergi ke apartemen Murti. Di sisi lain, Niki dan Cintu tiba lebih dulu di apartemen Murti. Prito dan Murti tidak berada di sana. Prito dan Murti berhasil kabur melarikan diri. Niki dan Cintu kesal melihat hal itu. Tak lama kemudian, Kehri dan Bupi tiba di apartemen Murti. Niki dan Cintu kaget melihat kedatangan mereka. Akhirnya, rencana penculikan Niki terbongkar. Bupi yang terbakar emosinya langsung memukul Niki. Bupi juga menodongkan pistol kepada Niki. Kehri melarang Bupi menembak. Niki berusaha merebut pistol Bupi yang akhirnya membuat Bupi tewas tertembak. Kehri marah besar melihat hal itu, sedangkan Niki bersikap santai saja. Niki dan Cintu lalu kabur melarikan diri. Terlihat Prito dan Murti pergi keluar kota menggunakan bus. Prito merenung dan berpikir. Setelah berpikir, Prito meminta supir bus untuk berhenti di tengah jalan. Murti tidak tahu apa maksud Prito. Mereka berdua kemudian turun dari bus. Prito menyuruh Murti untuk menelpon Niki. Prito ingin membuat kesepakatan dengan Niki. Prito akan memberikan semua real estate miliknya kepada Niki. Karena pada dasarnya Prito tidak menginginkan real estate itu. Prito ingin hidup tenang dan kembali ke Perancis. Murti pun patuh dan menurut saja. Murti juga ingin segera bebas dari masalah keluarga Prito. Niki berbicara dengan Prito di telepon. Prito memerintahkan Niki untuk menjemput dirinya. Niki, Cintu dan Rajvir langsung menjemput Prito. Setelah menunggu hampir 1 jam, mobil Niki datang. Prito dan Murti kemudian masuk ke dalam mobil. Prito meminta Niki untuk mengantarnya pulang. Prito mengatakan kepada Niki, ia akan menyerahkan semua real estate-nya kepada Niki dan kembali ke Prancis. Niki senang mendengar hal itu. Murti tertawa sinis dan menyebut Niki sebagai abang yang serakah. Niki emosi mendengar hal itu. Murti juga menghina Niki dengan sebutan pengecut karena Niki telah menculik adiknya sendiri. Tanpa berpikir panjang, Niki mengambil pistol dan menembak kepala Murti hingga tewas. Loser. Prito marah dan memukul-mukul Niki. Mobil Niki oleng dan menabrak pohon. Mobil Niki terbalik dan terperosok ke pinggir sungai. Niki dan Cintu terluka ringan dan berhasil keluar dari mobil. Karena terluka di kakinya, Rajvir keluar dengan mengesot. Cintu melihat ke arah mobil. Prito meminta tolong kepada Cintu. Cintu berjalan terseok-seok dan berusaha menyelamatkan Prito. Namun Niki menghentikan Cintu. Niki melarang Cintu menyelamatkan Prito. Niki memegangi Cintu dengan erat. Tiba-tiba mobil itu bergerak turun dan jatuh ke dalam sungai. Prito dan Murti tewas tenggelam.
Cintu menangis dan berteriak memanggil Prito. Besok pagi, polisi setempat menemukan mayat Prito dan Murti di dalam mobil. Prito dan Murti dinyatakan meninggal dunia karena kecelakaan. Kehri hanya merenung dan bersedih, sedangkan Devi sang ibu duduk di tempat tidur dan tidak keluar kamar. Niki menghampiri kamar sang ibu dan berusaha menenangkan sang ibu. Niki mengatakan, "Ibu, Prito adalah gadis yang baik. Ia meninggal karena kecelakaan mobil. Tragedi ini adalah ujian terberat dalam hidup kita. Tetapi ibu tidak usah khawatir. Aku akan melanjutkan cita-cita Prito untuk membangun real estate itu." Mendengar hal itu, sang ibu hanya terdiam. Tiba-tiba, Devi menembak kepala Niki hingga tewas. Habis. Apa pesan dari film ini? Pendidikan pertama anak-anak didapat dari keluarga. Jika seorang ayah mencari nafkah yang halal dan bisa mendidik anaknya dengan baik, maka anaknya akan tumbuh menjadi orang yang baik. Namun, jika seorang ayah mencari nafkah dengan cara yang haram dan tidak bisa mendidik anaknya dengan baik, maka jangan heran kalau anaknya akan menjadi seperti Niki di film ini. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.